Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Bernardin Supajigamon, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri Gunung Mere, akan melakukan percakapan pra-observasi bersama Pak Benyamin Osias Tega, Pak Mimin, seorang guru geografi di SMA Negeri 2 Mere. Baik, selamat pagi Pak Mimin. Selamat pagi Pak Dino. Apa kabar hari ini? Baik selalu Pak Dino. Tuhan semoga selalu baik dan diberkati. Amin. Nah, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya, Pak. Supaya nanti saya bisa mengamati proses pembelajaran yang dilakukan dalam. Adapun tujuan tindak visi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan di dalam. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi supaya dapat menjadi lebih siap dan percaya diri dalam melakukan kegiatan pembelajaran yang ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan Pak. Yang pertama adalah berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Bapak? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya buat, di sini ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan pengertian litosfer dan karakteristik lapisan bumi. Dan yang kedua, menjelaskan dinamika litosfer dan dampaknya bagi kehidupan. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang ingin saya capai di kelas nanti. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang Bapak. Ya. Lalu bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau ingin Bapak lakukan? Area pengembangan yang akan dicapai adalah menciptakan pembelajaran yang nyaman bagi murid dan memandu proses pembelajaran yang efektif. Pembelajaran yang nyaman Ya, bagi murid dan dan memandu proses pembelajaran itu. jadi ada dua area pengembangan yang Pak ini kan, yakni menciptakan pembelajaran yang nyaman bagi murid dan membantu proses pembelajarannya. Boleh Bapak sampaikan sedikit tentang bagaimana rancangan pembelajaran yang Bapak terapkan, mungkin berkaitan dengan strategi pembelajaran, pembelajaran atau metode pembelajaran. Baik, terima kasih Pak Bima. Untuk strategi itu saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional murid. Saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai kemampuan, keterampilan, dan kesiapan murid dalam kelas. Jadi untuk model pembelajarannya saya menggunakan model pembelajaran discovery learning, sedangkan metodenya saya menggunakan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan kepegasan di akhir kegiatan pembelajaran. Baik, jadi yang Bapak utarakan itu adalah melakukan pembelajaran berinisiasi dengan integrasi pembelajaran sosial emosional. Lalu metode yang digunakan adalah tanya jawab, diskusi, penugasan menggunakan model discovery learning. Lalu bagaimana dengan media pembelajaran? Yang pasti saya akan menggunakan laptop, PowerPoint, LKPD, LCD. Mungkin ada beberapa video pembelajaran yang akan saya tanyakan. Kapan Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Hari apa dan berapa di kelas berapa? Kegiatan akan saya lakukan hari Selasa, tanggal 13 Februari, jam pelajaran ke-56 itu di kelas 10C. Ya, kelas 10C. Oke, jadi nanti hari Selasa jam 5.6 nanti kelas berapa? Di kelas 10C. Saya hendak ke kelas Bapak untuk melakukan 11. Kemudian hal-hal apa saja yang terjadi dalam. Dan setelah kegiatan pembelajaran observasi, kita akan melakukan percakapan sekali lagi, percakapan observasi bersama Ibu Didit. Terima kasih Pak. Tapi sebelum kita mulai percakapan ini, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan? Terima kasih. Saya mendapatkan gambaran tentang proses kegiatan dan juga media pembelajaran yang akan saya gunakan di kelas nanti. Tentunya untuk mencapai tujuan pembelajaran secara maksimal dan efektif di kelas.
Nah, terima kasih banyak Pak atas informasinya. Sampai berjumpa lagi nanti di Selasa. Selamat pagi untuk kita semua. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, satu orang sedikit kita lomba. Bisa. Sampai bisa. 6 menit orang lain. Bisa. Doa saja, doa yang tahu yang keren kita punya kota. Semuanya siap. Oke, terima kasih. Bukan bodoh. Biasa kalian jangan lupa. Berapa orang kita ada? 2. Tiga. Sekarang tanggal 13 ya? Kelas 3 tanggal 12. Karya sudah. Lodan. Tapia, ayo. 2 kilas. Anka. Hadir Pak. Astela. Hadir Pak. Indrawati. Astelia Jessica. Aspirasi. Ramesti. Hadir Pak. Paulina Justina. Corona Desti. Freitas. Petrus Paul. Alfa. Gerson. Radia Semu. Biasari. Sewabai. Arianti Padu. Pastini. Joko. Sombodala. Neno. Bulan. Jukiardi. Ada Pak. Dari Tiasa itu. Ada Pak. Nona Hesti. Ini. Kasino. Ada Pak. Marang.
Clarita Desa. Sinatria. Bapak. Lamini. Stefanus Aquinando. Stefanus Bangke. Marionis. Bapak. Kristian. Edesion. Oke, baik. Nah, kalau kita mulai pembelajaran, kalian ini masuk kalau semua kalian makan. Oke. Kalian tepuk semangat dulu. Tepuk semangat dulu. Siapa yang terpimpin? Tepuk salut atau tepuk semangat? Salut. Tepuk salut. Ayo mulai. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ayo cepat. Saat masih mengaku. Kalau disini doang itu ya. Atau ada yang di malam begadang? Jaga ini. TPS. Kau kan? Baik. Materi kita pada hari ini yaitu mengenai mitos. Mungkin ada yang tahu sedikit tentang mitos, kalau menjelaskan atau menceritakan tentang apa? Mendefinisikan tentang apa? Hah? Tentang lapisan bumi. Tentang apa lagi? Apa lagi? Oh, ini saja yang kau tahu. Yang terlibat hukumnya utang. Tsunami. Apa lagi? Apa lagi? Sebelum kita memulai pembelajaran, ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu tentang jam kelas. Ya. Sudah lihat? Jadi ada hal-hal yang harus kalian perhatikan saat sampai berlangsung. Yang pertama, aktif mengikuti kegiatan. Jadi jangan berharap kalian Boleh nggak nih? Nggak, kita kan ada kelompok dua. berikut di mana sama dalam kelompok. Ada dalam pembagian kelompok benar. Orang asap tidak. Bertanggung jawab mengerjakan tugas sampai selesai. Wajib. Yang berikut mengikuti bila meninggalkan ruang kelas. Ya, dan yang terakhir menjaga ketertiban kelas. Jadi langsung sibuk di bulan kelas. Bagian terakhir belumnya apa? Yang berikut tujuan pembelajarannya. Pembelajaran kita hari ini tujuan jelas. Yang pertama menggunakan program diskusi dapat menjelaskan dinamika atmosfer melalui struktur lapisan bumi dan sejarah geologi dan benar. Dan yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi dampak litosfer terhadap kehidupan. Kira-kira pengaruh litosfer terhadap kehidupan itu apa? Ini ada penilaian. Penilaian pertama itu dari aspek sikap. Litosfer itu bersifat tanggung jawab, mandiri, kolaboratif, aktif, mengatur lain selama pembelajaran. Yang kedua itu aspek pengetahuan, menunjukkan pengetahuan tentang dinamika litosfer. Dan yang terakhir itu aspek keterampilannya. Menunjukkan kreativitas percaya diri dalam presentasi, kalimat dalam menulis atau melakukan demonstrasi presentasi. Nanti kalian melakukan presentasi kelompok. Oke, kita masuk pada bab 1, yaitu litosfer. Karakteristik lapisan-lapisan bumi ini dia punya bagian-bagian dari litosfer kita pelajari. Yang pertama itu tentang karakteristik lapisan bumi. Oke, sudah lihat? Ini gambarnya apa nih? Gambar apa? Jadi karakteristik lapisan bumi
ada inti bumi dan kerak bumi. Mantan bumi terbentuk berupa batuan yang mengandung magnesium dan silium. Jadi ada istilahnya sial dan simak. Silium, aluminium dan silisium, magnesium, sudah kemudian dibuat di belakang. Yang berikut inti bumi itu terdiri dari inti luar dan inti dalam. Jadi ada dua inti. Dan yang berikut itu kerak bumi. Nah, kita ini yang berada di kerak bumi. Lapisan telur dan bumi itu kerak bumi. Penampakan yang ada di sekitar kita ini rata atau tidak? Hah? Ada apa sih yang kalian perhatikan? Ada apa? Gunung, bukit, apa lagi? Hah? Kenapa kan geomorfologinya, bentang alam, bentang lahannya, yang kalian perhatikan, lahan kita ini rata tidak? Kenapa kan apa saja yang kalian lihat? Gunung, ya kan? Ada bukit, sama seperti tarak nasi. Tarak nasi ini bagus tidak? Tidak ya? Mirip-mirip. Ini kita ada batuan-batuan ya, batuan-batuan penyusun bumi. Jadi ada 3 jenis batuan hidup, ya. Ada 3 jenis batuan hidup. Jadi batuan hidupnya 3 jenis saja. Yang pertama dari satu, magma. Yang dari satu itu magma. Magma yang turun dari bumi. Karena pada 3 itu melalui proses. Yang pertama itu ada batuan beku. Batuan beku itu berasal dari magma yang membeku ya. Nah, jadi ada 2 proses dalam yaitu dari aktivitas vulkanisme. Jadi kalau magma yang mencapai permukaan bumi disebut dengan ekstrusi ya. Ekstrusi magma. Jadi sudah mencapai permukaan bumi, eksarnya dia sudah keluar. Sedangkan kalau magma masih di dalam perut bumi itu disebut produksi magma. Jadi magma yang mengalami ekstrusi magma akan menjadi batuan beku. Batuan beku itu ada batuan beku dalam, batuan beku luar, dan batuan beku luar. Yang berikutnya ada batuan sedimen. Batuan sedimen ini berasal dari batuan beku yang mengalami 3 proses, yaitu proses penyipisan, pengangkutan, dan pengendapan. Itu penyipisan dulu, media penyipisan dulu, air, udara, menipis batu itu mengalami proses pengangkutan dan batu diendapkan akan menjadi batuan sedimen. Ada sedimen plastik, kimiawi, dan organik. Yang berikut batuan metamorf. Batuan metamorf berasal dari atau sebenarnya batuan malihan, batuan peralihan. Kau pernah lihat batu apa? Pernah lihat batu malihan? Buat asbak. Batu akik itu. Pernah lihat kan? Nah, batuan peralihan berasal dari batuan-batuan baku dan batuan sedimen yang mempengaruhi oleh suhu dan tekanan yang tinggi. Karena batuan metamorf itu nilainya lebih tinggi. Yang pertama dengan batuan beku ya. Nah, batuan berasal dari magma yang membeku. Contoh sebelah Candi Borobudur terbuat dari batuan beku yaitu batu andesit. Ya. Kita lihat jenis batuan beku. Terbagi dari batuan beku dalam, batuan beku luar, dan batuan beku luar. Yang berikut batuan beku memiliki ciri keras, kompak, dan membongkar serta tidak terdapat stratifikasi lapis. Jadi yang batuan beku fokus yang berasal dari magma yang membeku. Ya, kita masuk di batuan sedimen. Ya. Batuan sedimen plastik atau fisik. Nah, kalian pernah lihat batu kali? Nah, kita pernah batu sedimen. Batu ini terkikis dari atas pegunungan. Nah, pertama kan dia mengalami, itu bagaimana mengalami 3 proses ya. Pengikisan, pengangkutan, dan pengendapan. Dia dikikis. Sudah itu diangkut menggunakan air, itu air yang diandalkan. Makanya itu sebagai batu sedimen, contohnya batu kali. Ya. Yang berikut batu sedimen kimiawi terbentuk dalam darurat kemudian membentuk secara contohnya gising dan stalagmit. Pernah stalagmit tahu tidak yang di dalam gua yang ada macam pernah lihat? Oh, pernah. Pernah kan? Nah itu disebut stalagmit dan stalagmit. Dan batu kaku itu.
berikut batuan meta. Ini batuan yang mengalami perubahan karena dipengaruhi oleh tekanan dan temperatur yang sangat tinggi. Batuan ini bisa terbentuk masuk di dalam ada dengan magma suhu yang sangat panas. Kalau mau dapat batu ini susah ya. Memiliki warna bermacam-macam seperti putih, susu merah dan abu dan sebagainya. Tekstur terjadi kristalloplastik atau relik. Kemudian tekstur batuan asal dan tampak sedangkan relik memiliki tekstur batuan asal tampak. Kalau kalian pernah lihat batu akik kan ada yang kilat dan ada yang masih batuan ya. Ini siklus batuan ya. Jadi batuan itu tuh bukan hanya air saja, batuan itu memiliki siklus, tapi siklus ini jutaan batu-batu punya jutaan itu kita tahu. Apa yang saja batu seperti ini kalau dari tanah ini kan lama kan? Jadi ada siklusnya. Oke, siklus pertama itu sudah ini ya. Batuan komputer ya. Nah, dari magma, pertama sudah dari magma. Magma ini akan membaku dan meleleh dari batuan baku ya. Magma tadi kan? Magma itu akan meleleh dan membaku dari batuan baku. Nah, batuan baku juga karena cuaca dan erosi, cuaca tadi ya, erosi kikisan tadi akan menjadi batuan segi. Bisa juga batuan baku karena suhu tekanan yang tinggi menjadi batuan metamorf. Batuan sedimen juga karena cuaca dan erosi memadat. Ini sebelum jadi batuan ya, ini masih sedimen, dia punya semacam material sedimen ya, material sedimen. Yang ini karena cuaca erosi karena mengalami pemadatan atau menjadi batuan sedimen. Sama juga batuan sedimen juga mengalami suhu tekanan tinggi bisa menjadi batuan metamorf. Dari sedimen ini juga bisa dari cuaca dan erosi. Dari batuan metamorf juga bisa menjadi sedimen. Dan kembali batuan metamorf meleleh bisa menjadi magma. Ya, batuan metamorf itu bisa terdapat di dalam terdapat magma. Kalau magma juga mengenai itu batu bisa meleleh. Ini siklus batuan ya. Jadi ada 3 batuan, batuan baku, batuan sedimen, dan batuan metamorf itu bisa berasal dari batuan sedimen. Dan batuan baku juga bisa berasal dari batuan metamorf, bisa berasal dari batuan baku. Makanya batuan metamorf itu orang sebenarnya batuan peralihan dari batuan baku dan batuan sedimen. Oke, sekarang kita masuk di tektonisme dan pengaruhnya terhadap sedimentasi. Kita masuk di berikut tenaga endogen. Tenaga endogen. Kapan kalian tahu tentang tenaga endogen? Kalian pernah merasakan dampak dari tenaga endogen? Yo, kalian pernah merasakan dampak dari tenaga endogen kan? Pernah rasa? Habis ini yang gempa kemarin kamu lari itu? Kamu belum pernah rasa kan ya? Habis yang gempa kamu lari itu jadi tenaga endogen. Jadi tenaga endogen itu dia punya 3 teman, 3 adik, yaitu tektonisme, vulkanisme, dan seismisme. Lihat di buku, perhatikan di buku. Apa itu buku sudah? Ya. Nah. Jadi tenaga endogen itu punya 3 teman, yaitu tektonisme, vulkanisme, dan seismisme.
pertama ini tektonisme. Tenaga endogen. Tenaga berasal dari dalam, Bu. Yang kalian rasakan gempa, pengaruh dari gunung meletus, berawal dari tenaga endogen. Nah, dia punya bagian-bagian. Yang pertama itu tektonis. Perhatikan, tektonis. Tektonisme ini dibagi menjadi, perhatian. Tektonisme ini dibagi menjadi dua lagi. Gerak elektrogenetik dan gerak orogenetik. Elektrogenetik ini ada dua lagi, yaitu positif dan negatif. Gerak orogenetik itu patahan dan lipat. Yang pertama kita lihat di gerakan elektrogenetik, ya. Gerakan ini yaitu gerak pergeseran elemen tektonik secara perlahan dan meliputi wilayah yang luas. Yang pertama itu elektrogenetik positif, yaitu turunnya permukaan daratan seolah-olah permukaan air laut naik. Dan yang berikut elektrogenetik negatif itu naiknya sebuah daratan dan seolah-olah permukaan laut itu turun. Nah, ini gerak dari elektrogenetik, ya. Yang berikut gerak orogenetik. Gerak orogenetik ini gerak bumi atau gerak dari dalam yang membentuk sebuah pegunung. Jadi kalau gunung-gunung yang terjadi di bumi ini itu disebut oleh gerak orogenetik. Lihat sini gambar. Jadi daerah gunung yang muncul naik ke atas disebut antiklinal, ya. Sedangkan gambarnya ini disebut sirkuit. Kalian pernah perhatikan gunung, kan? Ya, kan? Jadi dari daerah-daerah itu disebut dengan antiklinal. Ini yang diperhatikan. Jadi ada beberapa jenis lipatan. Ada beberapa jenis lipatan pegunungan. Yang pertama itu lipatan rebah, lipatan miring, dan lipatan menggantung. Ini lipatan tegak lurus. Hei, kenapa kau? Malu kadang? Sakit? Sakit apa dia? Ada di buku, kan? Perhatikan di buku. Ada tidak di kanan di buku lipatan-lipatan? Itu besar. Ada, kan? Nah, perhatikan di buku. Nah, ini tadi lipatan, kan? Jadi orang golongan itu ada patahan dan lipatan. Pertama ini lipatan, ya. Nah, lipatan. Jadi kalau lipatan itu seperti ini. Jadi karena golongan itu ada morfologi lipatan dan morfologi patahan. Ini lipatan. Dan ini namanya gerak organik morfologi patahan. Pasti dia punya. Kalau kalian pernah perjalanan jauh, pasti kalau lihat teman-teman itu ada yang bentuk seperti ini, kan? Ada yang bilang seperti lipatan tadi, kan? Nah, ini bagian yang terangkat disebut horns dan bagian yang menurun ini atau jatuh disebut graben, ya. Istilah. Dan berikut jenis patahan. Ada patahan normal, ya, patahan yang satu blok mengalami pergerakan ke bawah dari keadaan aslinya. Contohnya ini, kan? Ini patahan normal. Patahan mendatar. Patahan mendatar itu semacam sesar, ya. Jadi dia hanya lari ke kanan. Ya. Dan yang berikut patahan naik. Ini jenis patahan. Berikut kita masuk ke vulkanisme. Tadi sudah tektonisme.
Yang pertama kita masuk di istilah namanya Fukushima. Fukushima. Baik. Baik, Pak. Karena waktu dari paling kurang enak ya. Privilege dari kita juga belajar dari jadi maaf. Terima kasih. Perhatikan dulu, itu barang dan bukan. Apa bagian yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Kira-kira menarik atau ada menarik? Atau kalian bingung? Kira-kira apa yang menarik? Mungkin dari tampilannya atau bagaimana? Dari apa? Gambarnya isinya apa lagi? Kayaknya itu bisa membuat kalian lebih semangat atau? Tantangan apa yang masih kamu ketemu dalam pembelajaran materi? Mungkin ada yang hal yang kalian masih bingung tentang dalam materi. Tantangan apa? Ya? Ayo. Istilah pengertian. Ya? Istilah-istilah ya? Istilah-istilah ya? Apa yang kamu lakukan agar hasil pelajaran bisa berkelanjutan di masa mendatang? Apa yang kalian lakukan supaya kalian menjadi lebih bagus dari hari yang kemarin? Baik, sebenarnya tugas ini tugas evaluasi. Masing-masing orang harus kerjakan kan? Minggu depan, Bu. Oke.
menjelaskan pengertian dan karakteristik lapisan penyusun Bu. Sebelum ya. Tadi gambar seperti tadi bisa lihat. Ada intinya, ada mantelnya, bisa lihat. Nah. Kalau orang lihat ini bukan depan aku. Sudah? Nah, oke. Ya. Nah, ini soal sisi kelompok. Tugas kelompok. Oke. Yang ini diskusi kelompok ya. Nah, kalian sudah perhatikan gambar ini? Gambar ini kan gambar lipatan tadi kan? Nah, jadi login organik. Jadi kalian jelaskan. Ini gambar namanya gambar lipatan apa? Penjelasannya apa? Ada tiga ini. Jadi kalian cari. Paham? Kelompoknya saya bagi for delete saja. Dari saja. Nah, dari satu kelompok, dari satu kelompok, dari satu kelompok, dari satu kelompok. Siapa itu nanti minggu depan kita kasih. Oke. Itu saja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua, salam, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya Bernardin Spadimon dalam negara Kata 9 dari PSKP. Hari ini akan melakukan coaching berkaitan dengan proses pembelajaran subjek. Kali ini kami ditemani oleh Ibu Yudit, pengajar pendamping Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Pak Bumin. Apa kabar hari ini? Saya dari Bumin ini kita akan percakapan masalah provokasi. Reaksi dan evaluasi terkait dengan proses pembelajaran. Ada dua pertanyaan yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya proses pembelajaran yang karena selama proses pembelajaran seperti dalam perjalanan saya menjadi ikut diri dan punya masih senang karena kegiatan pembelajaran itu walaupun menggunakan waktu karena ada sesuatu kepada kebijakan kita yang digunakan untuk menuju jadi mendapatkan waktu sehingga pembelajaran sama dari itu saya pikir kelompok